Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang penuh cahaya, bagaimana kabar hatimu hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatanmu, melapangkan rezekimu, dan menenangkan hatimu dalam setiap langkah kehidupan. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dalam. Tema yang sering terjadi dalam hidup kita, namun jarang sekali kita sadari. Jiwa yang tak serakah, justru hidupnya penuh berkah. Kalau kamu merasa hidupmu sederhana, tapi hatimu selalu ingin bersyukur. Kalau kamu sering menahan diri untuk tidak iri, tidak serakah, dan lebih memilih ikhlas, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin kamu adalah salah satu jiwa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjaga kesucian hatinya. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak kamu untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar pesan kebaikan ini bisa menjangkau lebih banyak hati di luar sana. Satu klik dari kamu bisa menjadi bagian dari ladang pahala, karena bisa jadi pesan ini menyentuh seseorang yang sedang membutuhkan. Mari kita sama-sama belajar, merenung, dan memperbaiki hati, agar hidup kita bukan hanya kaya materi, tetapi juga kaya berkah, tenang, dan dicintai oleh langit. Jika sudah siap, mari kita mulai perjalanan hati kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hal yang sering kita lihat dalam hidup ini, tetapi banyak orang tidak menyadarinya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang hidupnya sederhana, tidak banyak menuntut, tidak suka memamerkan, tetapi rezekinya terasa selalu ada? Dia bukan orang yang mengejar dunia dengan serakah, tapi justru hidupnya terlihat tenang dan penuh berkah. Seakan-akan apapun yang dia lakukan, dimudahkan oleh Tuhan. Mengapa bisa begitu? Karena ada sebuah rahasia yang dimiliki oleh jiwa-jiwa pilihan. Mereka tidak serakah, dan rasa cukup yang mereka miliki justru mengundang keberkahan. Seringkali, manusia mengejar sesuatu tanpa pernah puas. Sudah punya satu, ingin dua. Sudah berhasil satu hal, ingin lebih banyak lagi. Tidak salah bermimpi besar, tidak salah ingin sukses, tetapi yang membuat hidup terasa berat adalah ketika hati menjadi serakah. Ketika semuanya hanya dinilai dari jumlah dan bukan dari makna. Jiwa yang terpilih adalah mereka yang memahami bahwa keberkahan tidak selalu datang dari besarnya harta, tetapi dari tenangnya hati. Karena apa artinya uang banyak, tetapi kamu tidur dalam kecemasan? Apa gunanya punya segalanya, tetapi hati terasa kosong dan gelisah? Jiwa yang tidak serakah memiliki cara pandang yang berbeda. Ketika orang lain berburu pujian, mereka lebih memilih menjadi tulus. Ketika orang lain memperebutkan keuntungan, mereka lebih memilih berbagi meski sedikit. Ketika orang lain membangun ego, mereka membangun kebaikan. Hasilnya, hidup mereka terasa ringan. Mereka mungkin tidak memiliki segalanya, tetapi apa yang mereka miliki terasa cukup dan menyejukkan. Berkah itu datang bukan karena kita menumpuk, tetapi ketika kita mampu mensyukuri. Banyak orang lupa, rasa syukur adalah magnet rezeki. Semakin kamu bersyukur, semakin Tuhan menambahkannya. Dan jiwa yang terpilih mengerti bahwa syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah, tetapi cara hidup. Cara dia memperlakukan orang lain, cara dia bekerja, cara dia menjaga ibadah, cara dia mengelola kepercayaan, semua adalah wujud syukur. Mereka tidak iri saat melihat orang lain sukses. Mereka tidak marah saat rezekinya belum datang. Mereka percaya bahwa Tuhan Maha Adil, setiap orang punya waktunya masing-masing. Rezeki tidak akan tertukar. Karena itu, jiwa yang tidak serakah bisa hidup damai. Mereka percaya proses, mereka menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Dan satu hal yang lebih penting lagi, hati yang tidak serakah selalu diberi cahaya oleh Tuhan. Cahaya ini membuat seseorang dihormati tanpa harus memaksa, dicintai tanpa harus mencari perhatian, dan dipercaya tanpa harus memamerkan apapun. Jika kamu merasa hidupmu sederhana, tapi hatimu selalu ingin bersyukur. Jika kamu sering menahan diri untuk tidak serakah, meski sebenarnya kamu bisa, mungkin itu tanda bahwa kamu adalah salah satu jiwa yang terpilih. Karena ingat, berkah bukan tentang banyaknya, tetapi tentang cukupnya. Dan jiwa yang tidak serakah adalah jiwa yang dipilih untuk menerima berkah yang tidak semua orang mampu mendapatkannya. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang. Cara kita memandang rezeki menentukan bagaimana rezeki datang kepada kita. Jiwa yang terpilih memiliki pola pikir yang berbeda dari orang kebanyakan. Mereka tidak mengejar dunia dengan gelap mata, karena mereka tahu bahwa rezeki bukan hanya apa yang terlihat, tetapi juga apa yang dirasakan di dalam hati. Banyak orang berlari mengejar harta seolah-olah hidup ini sebuah perlombaan, padahal bukan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, siapa yang paling banyak memiliki, atau siapa yang paling dipuji.
Hidup adalah tentang apakah hatimu damai atau tidak. Itulah ukuran keberhasilan sejati. Dan jiwa yang tidak serakah selalu menang di bagian ini. Mereka mungkin tidak memenangkan perlombaan dunia, tetapi mereka memenangkan ketenangan batin. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Jiwa seperti ini memahami bahwa rezeki itu luas. Rezeki bukan hanya uang. Rezeki adalah kesehatan yang membuatmu bisa bergerak dan beribadah. Rezeki adalah keluarga yang mendukungmu dalam diam. Rezeki adalah sahabat yang tulus. Rezeki adalah pikiran yang jernih, hati yang tenang, bahkan tidur yang nyenyak pun adalah rezeki. Tidak semua orang bisa tidur nyenyak, meski mereka punya uang. Ketika seseorang memiliki jiwa yang tidak serakah, ia tidak mudah iri pada pencapaian orang lain. Karena iri adalah tanda bahwa hati merasa kurang, padahal Tuhan sudah memberikan banyak. Jiwa yang terpilih lebih memilih mengagumi daripada membandingkan. Mereka tahu bahwa semua orang punya perjalanan dan takdir masing-masing. Dengan cara berpikir seperti itu, hidup terasa lebih ringan, jauh dari luka batin, jauh dari rasa iri, dan jauh dari perasaan tidak pernah cukup. Yang menarik, justru karena tidak serakah, rezeki mengalir kepada mereka secara alami. Mengapa? Karena Tuhan percaya memberi rezeki kepada orang yang tidak menjadikannya sebagai berhala. Tuhan menitipkan lebih kepada orang yang tahu cara mengelola, bukan kepada yang hanya ingin memamerkan. Ada orang yang diberi sedikit, tapi berkahnya luar biasa. Ada pula yang diberi banyak, tapi hidupnya selalu gelisah dan merasa kurang. Jiwa yang tidak serakah juga lebih mudah membantu orang lain. Meski hanya punya sedikit, mereka tetap berbagi, bukan karena berlebih, tetapi karena hati mereka lapang. Dan prinsip kehidupan selalu berlaku. Apa yang kamu berikan akan kembali padamu. Orang yang ringan tangan akan dicukupkan oleh Tuhan dengan cara-cara yang tidak terduga. Bisa lewat peluang, kesehatan, kemudahan, atau pertolongan tepat waktu. Jika kamu sering memilih berbagi, meski kamu tidak punya banyak, jika kamu lebih suka memberi daripada berebut, jika kamu lebih sering bersyukur daripada mengeluh, maka ingatlah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hatimu sedang ditempa menjadi wadah keberkahan. Karena keberkahan tidak jatuh pada hati yang serakah, tetapi pada hati yang penuh syukur dan percaya bahwa Tuhan cukupkan segala sesuatu pada waktu yang tepat. Ada satu ciri yang sangat kuat dari jiwa yang tidak serakah. Mereka selalu memilih ketulusan daripada kepura-puraan. Dalam kehidupan sekarang, banyak orang melakukan kebaikan karena ingin terlihat baik, membantu karena ingin dipuji, berbagi karena ingin dipandang hebat. Tetapi jiwa yang terpilih melakukan semuanya dengan tulus, bahkan jika tidak ada satupun yang melihat. Mereka tahu bahwa nilai kebaikan bukan pada apa yang terlihat oleh manusia, tetapi apa yang dicatat oleh Tuhan. Dan orang seperti itu, walau tidak menuntut apapun sebagai balasan, justru mendapat balasan berlipat dari arah yang tidak pernah mereka duga. Orang yang tidak serakah tidak menjadikan kebaikan sebagai investasi pencitraan, tetapi sebagai cermin hatinya. Mereka tidak peduli apakah orang tahu atau tidak, yang penting Tuhan tahu. Inilah yang membuat hidup mereka mengalir begitu indah, karena apa yang dilakukan dari hati akan kembali ke hati dalam bentuk ketenangan, cinta, dan penghormatan. Dalam perjalanan hidup, kamu mungkin pernah merasakan ini. Ketika kamu memberi dari hati, bahkan sekecil apapun, rasanya ada kedamaian yang mengalir. Seolah-olah Tuhan langsung menenangkan batinmu dan berkata, "Aku sudah lihat itu." Itulah hadiah dari ketulusan, bukan dalam bentuk materi, tetapi ketentraman. Jiwa yang tidak serakah juga memiliki kemampuan untuk melihat nikmat dalam hal-hal kecil. Ketika orang lain hanya merasa bahagia saat mendapat sesuatu yang besar, jiwa yang terpilih bisa tersenyum hanya karena hal sederhana. Secangkir kopi hangat di pagi hari, udara segar, tawa keluarga, doa yang terdengar lirih, atau bahkan hanya karena masih diberi kesempatan bangun hari ini. Setiap momen kecil dianggap sebagai anugerah. Dan karena mampu menghargai yang kecil, Tuhan percayakan yang besar. Ini adalah hukum spiritual yang sering dilupakan. Siapa yang bersyukur atas yang kecil, akan ditambahkan nikmatnya. Satu hal lagi, jiwa yang tidak serakah tidak menjalani hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka tidak berlomba menunjukkan kesuksesan, tidak sibuk menampilkan pencapaian, dan tidak tertekan oleh standar orang lain. Mereka hanya fokus menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mereka tidak iri ketika orang lain dipuji, karena mereka tidak hidup demi pujian. Mereka tidak sakit hati ketika orang lain tidak mengakui usahanya, karena mereka tidak bekerja demi pengakuan.
Mereka hanya ingin hidup benar, bermanfaat, dan damai. Dan disitulah letak rahasianya. Ketika kamu tidak mengejar validasi manusia, kamu akan diberi penghormatan oleh Tuhan dengan cara yang lebih mulia. Jika akhir-akhir ini kamu merasa hatimu sering terdorong untuk berbuat baik tanpa alasan, jika kamu merasa nyaman menjadi sederhana, jika kamu tidak terpengaruh oleh gemerlap dunia seperti kebanyakan orang, maka mungkin kamu sedang berada dalam proses Tuhan membentukmu menjadi jiwa yang lebih bercahaya. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya harta yang membuat hidupmu bersinar, tetapi bersihnya hati yang membuat hidupmu dipenuhi berkah. Ada satu keistimewaan lain yang dimiliki oleh jiwa yang tidak serakah. Mereka memiliki kemampuan untuk melepaskan. Banyak orang menderita dalam hidup bukan karena kekurangan, tetapi karena tidak mampu melepaskan. Mereka menggenggam terlalu erat, seolah-olah semua yang dimiliki harus dipertahankan. Padahal, dalam hidup ini, sebagian hal justru mendatangkan berkah ketika kita ikhlas melepasnya. Jiwa yang tidak serakah memahami bahwa apapun yang mereka miliki hanyalah titipan. Harta, jabatan, bahkan orang-orang yang mereka sayangi, semuanya milik Tuhan, bukan milik mereka sepenuhnya. Karena itulah mereka tidak memaksa sesuatu untuk tetap tinggal. Jika harus pergi, mereka percaya Tuhan sedang menyiapkan penggantinya yang lebih baik, lebih berharga, dan lebih sesuai untuk hidup mereka. Mereka melepaskan bukan karena lemah. Mereka melepaskan karena percaya. Percaya bahwa rezeki yang tertahan bukan rezeki mereka. Percaya bahwa jika Tuhan mengambil, itu tanda bahwa Tuhan akan mengganti. Percaya bahwa jika pintu ditutup, itu bukan akhir, tetapi perlindungan dari sesuatu yang tidak mereka lihat. Di sisi lain, orang yang serakah akan sulit melepaskan. Mereka ingin menggenggam semuanya, menguasai semuanya, merasa takut kehilangan. Akibatnya, hidup terasa berat, penuh kecemasan dan ketakutan. Padahal, semakin kamu menahan sesuatu dengan paksa, semakin tersiksa hatimu. Jiwa yang terpilih justru menemukan kedamaian dalam melepaskan, karena mereka yakin bahwa yang ditakdirkan untuk mereka tidak akan pernah tersesat. Bukan hanya itu, jiwa yang tidak serakah juga mampu menerima keadaan dengan lapang dada. Jika usaha hari ini belum berhasil, mereka tetap bersyukur. Jika doa belum dijawab, mereka tetap percaya. Mereka tidak memaksa takdir untuk berjalan sesuai keinginan, tapi membiarkan takdir Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Inilah kedewasaan spiritual yang tidak semua orang bisa capai. Dan yang paling indah dari semuanya, orang yang bisa melepaskan dengan ikhlas, hatinya akan digantikan dengan ketenangan yang mahal harganya. Kadang, Tuhan tidak langsung memberi gantinya dalam bentuk materi. Kadang gantinya adalah hati yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih ikhlas, dan lebih siap menerima nikmat yang lebih besar nanti. Jiwa yang tidak serakah juga paham bahwa rezeki bukan soal seberapa cepat kamu mendapatkannya, tetapi seberapa layak kamu menerimanya. Karena itu, mereka memilih memperbaiki diri, bukan iri pada orang lain yang terlihat lebih dulu sukses. Mereka memperkuat fondasi hati, bukan hanya mengejar hasil. Ingat ini, apapun yang kamu lepaskan karena Allah akan kembali kepadamu dengan cara yang lebih indah. Entah itu dalam bentuk rezeki, cinta, kesehatan, peluang, atau kedamaian. Jika kamu pernah merelakan sesuatu yang sangat kamu inginkan, jika kamu pernah memilih ikhlas meski hatimu sakit, jika kamu pernah melepas sesuatu bukan karena tidak sayang, tetapi karena kamu tahu itu bukan yang terbaik, maka kamu sedang melangkah menuju level jiwa yang lebih tinggi, jiwa yang layak menerima keberkahan besar. Pada akhirnya, perjalanan menjadi jiwa yang tidak serakah bukanlah perjalanan yang mudah. Dunia akan mengujimu berkali-kali. Kamu akan melihat orang lain mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu akan melihat banyak yang sukses dengan cara instan, curang, atau penuh pencitraan. Dan di saat seperti itu, hatimu mungkin bertanya, apakah aku harus berubah seperti mereka agar berhasil? Tetapi jiwa yang terpilih tahu satu hal, jalan kebaikan mungkin tidak cepat, namun pasti sampai pada tujuan yang benar. Mereka percaya bahwa keberkahan lebih berharga daripada sekadar keberhasilan. Karena sukses bisa membuatmu terkenal, tetapi berkah akan membuatmu selamat di dunia dan di akhirat. Jiwa yang tidak serakah memilih berjalan pelan, tetapi dengan hati yang bersih. Mereka tidak ingin menyakiti orang lain hanya demi naik ke atas. Mereka tidak ingin menghalalkan segala cara demi terlihat hebat. Karena mereka tahu, apapun yang didapat dengan cara kotor tidak akan pernah membawa ketenangan. Dan apapun yang didapat dengan cara benar tidak akan pernah dicabut keberkahannya.
Tuhan punya cara yang lembut namun tegas dalam memberi pelajaran. Kadang Tuhan menunda rezekimu bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena hatimu sedang dilatih untuk tidak serakah, agar saat rezeki itu datang, kamu tidak lupa siapa pemberinya. Kadang Tuhan membiarkanmu melihat orang lain sukses, bukan untuk membuatmu iri, tetapi untuk membuktikan bahwa kamu mampu bahagia tanpa membandingkan. Di titik inilah kedewasaan spiritual terbentuk. Kamu belajar menerima, bersyukur, dan percaya, 3 hal yang menjadi fondasi hidup damai. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan soal siapa yang lebih kaya, lebih dipuji, lebih viral, lebih terkenal, tetapi siapa yang lebih dekat dengan Tuhan dan lebih bermanfaat bagi sesama. Jiwa yang tidak serakah mungkin tidak terlihat mencolok di mata manusia, tetapi sangat bernilai di mata langit. Mereka adalah jiwa-jiwa yang jika hilang, dunia akan terasa kurang cahaya. Karena merekalah yang mengajarkan bahwa kesederhanaan bukan kekurangan, tetapi kemewahan jiwa. Dan untuk kamu yang sedang membaca atau mendengarkan ini, jika di dalam hatimu ada rasa cukup meski keadaanmu serba sederhana, jika kamu lebih suka memberi daripada meminta, jika kamu lebih memilih diam daripada berebut kehormatan, jika kamu merasa bahagia melihat orang lain bahagia, maka percayalah, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah bagian dari sedikit manusia yang Tuhan jaga hatinya. Tidak semua orang diberi hati seperti itu. Teruslah jaga hatimu tetap bersih. Teruslah bersyukur meski sedikit. Teruslah berbuat baik meski tidak dilihat. Karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu untukmu, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar harta, yaitu kehidupan yang penuh berkah. Dan ingat, hidupmu mungkin sederhana di bumi, tetapi sangat berharga di langit.